SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunnahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila radwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Dan sekarang kita sampai pada halaman 52 ya. Al-ilaqatu bainal islami wal imani wal ihsan. Al-ilaqah, hubungan ya, keterkaitan antara Islam, iman dan ihsan. Hubungan antara Islam, iman dan ihsan. Jadi ada dua poin di sini yang disampaikan penulis. Yang pertama adalah idza dzukirat hadhil umurus thalathatu, ketika dzukirat disebutkan, ketika disebutkan hadhil umuru thalathatu, perkara yang tiga ini, maksudnya adalah Islam, iman dan ihsan, mujtami'atan, dengan cara bersama-sama atau secara bersama-sama. Apabila tiga perkara ini disebutkan secara bersama-sama, kana likulli wahidin minha ma'nan khasan. Pada tiap-tiap salah satu dari tiga hal ini itu memiliki makna yang khusus. Memiliki makna yang khusus. Jadi kalau disebutkan secara bersama-sama maka memiliki makna yang berbeda-beda, memiliki masing-masing kekhususan pengertian. Fayuqsadu bil Islam, maka dimaksud dengan Islam adalah iya. Kenapa? Oh iya dah. Enggak apa-apa, diulang dikit aja no. Iya. Ini sudah ditulis berarti ya. Jadi saya agak cepat gitu menjelaskannya ya. Nah, fayuqsadu bil Islam, maka yang dimaksud dengan Islam adalah al-a'malu dhahirah, amal-amal yang bersifat zahir. Dari sinilah kemudian apa? Salah satu cabang ilmu agama yaitu ilmu fikih itu muncul. Karena kita tahu yang namanya ilmu fikih itu berbicara mengenai apa? Amal-amal zahir. Ya, tidak berbicara tentang keyakinan, tidak berbicara tentang akhlak dan semacamnya, tapi berbicara mengenai amal-amal zahir, hukum-hukum yang bersifat zahir. Jadi dari tiga tingkatan maratibul Islam ini ya, tiga tingkatan dalam Islam ini nanti muncul ilmu-ilmu yang sesuai dengan tiap-tiap tingkatan. Kemudian wa yuqsadu bil iman, dimaksud dengan iman adalah al-umurul ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib. Maka di sini muncul ilmu apa? Ilmu usuluddin, ilmu akidah. Ilmu akidah, karena dalam ilmu akidah pembahasan yang paling banyak adalah berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang wajib diimani. Kemudian wa yuqsadu bil ihsan, yang dimaksud dengan ihsan adalah a'la darajatid din, derajat yang paling tinggi dalam agama. Maksudnya apa? Seperti yang disabdakan Nabi SAW, bahwa ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Ya, jika kamu tidak bisa menghadirkan perasaan ini, maka hendaklah engkau meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasimu. Dari ihsan ini timbul ilmu apa? Muncul ilmu apa? Ilmu tazkiyatun nafs dan akhlak. Ya. Juga makna ihsan itu kita bahas kemarin adalah memberikan apa? Kebaikan kepada yang lain atau berbuat kebaikan kepada yang lain, ya. Jadi ihsan ada dua, al-itqanu fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan al-ihsan ilal makhluk, dan melakukan apa? Kebajikan kepada makhluk, melakukan kebaikan-kebaikan kepada makhluk. Yang dua hal ini dibicarakan dalam ilmu
tazkiyatun nafs dan ilmu tentang akhlak. Ini tiga ilmu utama gitu ya, tiga ilmu utama di dalam kita beragama. Dan kalau seseorang bisa menggabungkan ya tiga hal ini dalam perwujudannya ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia benar-benar sebagai orang muhsin yang telah mencapai derajat paling tinggi. Ketika seseorang itu sholat misalnya ya, seseorang itu sholat, dia mengangkat tangan untuk takbiratul ihram sampai salam, itu sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah dalam kaifiyat zahirnya, tata cara pelaksanaan zahirnya, yang itu dibicarakan dalam ilmu fikih sholat kan begitu. Nah itu dipenuhi dengan baik. Kemudian berkaitan dengan motivasi, dorongan dia melakukan sholat adalah karena imannya kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini berbicara mengenai keimanan, itu arahnya ke akidah ya. Dia melakukan sholat karena didorong oleh keyakinannya yang benar. Kemudian dia jalankan ibadah sholatnya itu dengan sebaik-baiknya karena ya perasaan bahwa Allah itu hadir di hadapannya, dan ini adalah erat kaitannya dengan kondisi jiwa dan hati ya. Ketika bersih hatinya itu, dia akan benar-benar bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hidupnya atau pada ibadahnya. Nah, maka di sini dia telah mencapai derajat ihsan karena menggabungkan tiga unsur tadi. Ya, tiga unsur tadi. Zahirnya bagus, keyakinannya benar, dan kondisi batinnya, rohnya dalam beribadah ini muncul. Maka dia telah mencapai derajat paling tinggi. Makanya kalau orang itu dikategorikan dia masih muslim, dia hanya melakukan amal-amal zahir dalam agama, tapi belum benar-benar termotivasi karena iman yang kuat. Ya. Belum benar-benar termotivasi dengan iman yang kuat. Tapi ketika seseorang itu menjalankan ibadah zahir dengan termotivasi iman yang kuat, maka barulah dia mencapai derajat iman. Tapi kalau kemudian dia menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, didasari oleh iman dan pengamalan zahir yang sesuai dengan sunnah, maka disitulah kemudian dia mencapai derajat ihsan. Ya. Ketika dia takbiratul Allahu Akbar, kekhusyuannya hadir, kemudian dia merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, didorong oleh apa? Imannya kepada Allah dan hari akhir. Semua keadaan dirinya kelak ketika berdiri di hadapan Allah pada yaumul hisab itu dihadirkan dalam kondisi dia sholat. Sambil dia merenungkan bacaan demi bacaan yang dia ucapkan dalam sholat. Nah inilah kondisi dikala dia telah melaksanakan sholat dengan ihsan. Sholatnya ini mencapai level paling tinggi. Dan itu bisa dibawa kepada ranah ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti seseorang sedekah. Dia mengeluarkan uang untuk sedekah, zahirnya dia mengerjakan amal zahir, amal Islam, didorong oleh keimanannya kepada Allah dan janji-janji pahalanya, kan gitu ya. Kemudian dia laksanakan pada saat itu dengan benar-benar ikhlas, karena dia merasa saat ini dia berada di hadapan Allah ketika menyampaikan sedekahnya sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka seorang hamba sudah mencapai derajat ibadah sedekahnya dengan derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi. Sehingga syaitan sulit untuk membelokkan orang kalau sudah mencapai tingkatan semacam ini. Karena rohnya ibadah itu sudah muncul. Penghayatannya kepada ibadah itu muncul, sehingga kesungguhan ibadahnya pun juga sangat tinggi. Ini teorinya mudah ya, tapi kalau dalam pengamalannya jelas tidak mudah. Kemudian yang kedua, idzan faradat hadhil umur tsalatsa, apabila ya tiga perkara ini disebutkan secara sendiri, jika infaradal Islam disebutkan sendiri, maka dakhala fihil iman, masuk di dalamnya iman, termasuk juga masuk di dalamnya ihsan ini ya, Islam ini. Idzan faradal iman, demikian pula iman, dakhala fihil Islam juga masuk di dalamnya, termasuk juga ihsan. Idzan faradal ihsan, apabila ihsan disebutkan secara tersendiri, maka dakhala fihil Islam wal iman. Ya, Islam dan iman masuk ke dalamnya.
Nah, sekarang masuk al-ibadah berarti ya. Al-ibadah. Ta'rifuha, pengertiannya. Pengertian ibadah adalah secara bahasa at-tadhallulu wal khudu'. At-tadhallul itu merendahkan diri, wal khudu', khudu' itu tunduk, patuh. Merendahkan diri dan patuh atau tunduk. Itu yang disebut dengan al-ibadah. Nah, sehingga secara syar'i nanti tidak jauh ya pengertiannya itu dengan secara bahasa. Jadi harus ada unsur ketundukan. Harus ada unsur ketundukan. Adapun secara syariat, ini pengertian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hiya ismun jami'un. Dia adalah satu nama jami'un yang kompleks ya. Yang sempurna, yang menyeluruh. Lima yuhibbullahu wa likulli, untuk tiap-tiap ma yuhibbuhullah, apa yang Allah mencintainya. Wa yardahu, dan Allah meridainya. Ini satu ungkapan. Ini bukan sini, Mas. Ya, satu nama atau satu ungkapan yang menyeluruh untuk setiap apa yang Allah cintai dan ridai. Apa saja yang Allah Ta'ala cintai dan ridai, minal aqwal, berupa perkataan, wal a'mal, perbuatan, al batina wa zahira, secara batin maupun secara zahir. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Maknanya Allah cintai dan Allah ridai, maknanya apa? Maknanya yang Allah perintahkan, yang Allah memerintahkannya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa al-ibadatu tauqifiyatun. Apa tauqifiyah? Tauqifiyah itu harus bersumber dari dalil. Sifatnya terbatas. Dalam satu kaidah fikih dikatakan al-aslu fil ibadati mahrumun. Hukum asal ibadah itu adalah terlarang, kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya. Karena dia adalah sesuatu yang bersifat terbatas, yaitu yang hanya diperintah oleh Allah, karena itu merupakan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbatas yang bersumber dari dalil. Tidak boleh kemudian seseorang membuat tata cara ibadah tersendiri yang tidak disyariatkan, karena hal itu tentu tidak dipilih oleh Allah SWT sebagai syariatnya. Artinya tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah SWT. Ya, bahkan Nabi SAW menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Ya, amal itu tertolak. Kenapa kok tertolak? Karena tidak dicintai oleh Allah. Ya, tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhai. Dari mana kita tahu bahwasanya dia tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah? Karena nggak ada perintahnya. Ya, karena nggak ada perintahnya untuk mengerjakan hal itu. Kemudian sababu tasmiyati wadhaifi syar'i 'ala al-mukallafina ibadah. Sababu tasmiyati wadhaifi syar'i 'ala al-mukallafina ya ibadah. Sebab penamaan amal-amal syariat yang wajib untuk dikerjakan oleh para mukallaf dengan nama ibadah. Jadi semua yang menjadi amal-amal ya, pekerjaan-pekerjaan syariat yang dibebankan Allah kepada para mukallaf, orang-orang yang telah berkewajiban untuk menjalankan agama ini, itu sebagai ibadah. Kenapa kok dinamakan ibadah? Li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha. Li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha
wa hum khadi'una mutadzalliluna lillah. Nah ini korelasi antara pengertian ibadah secara bahasa dengan secara syariat. Karena mereka di sini para mukallaf yaltazimunaha, senantiasa melaziminya, menetapinya. Wa yaf'alunaha, dan mengerjakannya. Mengerjakan apa maksudnya tadi? Mengerjakan apa tadi? Mengerjakan apa? Ibadah atau wadhaifus syar'i tadi ya. Wa hum khadi'una mutadzalliluna lillah, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Nah, pelaksanaan perintah-perintah Allah ini yang menjadi apa yang dicintai oleh Allah berupa perkataan, perbuatan, baik secara batin maupun secara zahir, itu dilakukan oleh seorang hamba karena khadi'una mutadzalliluna lillah, karena mereka tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Ya, itulah yang disebut dengan ibadah. Ada juga yang memberikan tambahan, ya. Jadi mereka tunduk, patuh dan merendahkan diri kepada Allah dengan dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Dengan adanya cinta dan pengagungan kepada Allah. At-tadzallulu wal khudu'u lillah hubban wa ta'ziman. Merendahkan diri dan tunduk patuh kepada Allah dengan dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Karena seseorang itu tidak dikategorikan dia beribadah kalau dia lakukan dengan terpaksa tanpa ada rasa cinta. Atau dia mengerjakan, atau dia tidak akan bisa merendahkan diri dan patuh kepada Allah, ya, sehingga mewujudkan suatu ibadah ini jika dia tidak didasari oleh pengagungan kepadanya. Ya, tidak mungkin orang itu mau merendahkan diri atau tunduk kepada sesuatu kalau sesuatu yang ditunduki itu adalah Tuhan yang tidak memiliki, atau sesuatu yang tidak memiliki keagungan yang layak untuk diagungkan, kan gitu. Karena perwujudan dari mengagungkan sesuatu itu adalah dengan cara apa? Merendahkan diri dan patuh kepada yang diagungkan. Paham enggak ini? Hah? Sing nunduk si jiluru. Paham enggak kira-kira? Makanya tadi ditambahkan hubban wa ta'ziman. Kenapa? Karena yang pertama, ibadah itu tidak akan terjadi jika tidak didasari oleh rasa cinta. Orang kalau melakukan suatu praktek ibadah tapi dia terpaksa, tidak dikategorikan dia beribadah. Paham? Paham ya? Ini dulu, paham ya? Terus kemudian kenapa kok ditambahkan ta'ziman, pengagungan kepada yang diibadahi? Karena seseorang tidak akan dia merendahkan diri dan tunduk kepada sesuatu kecuali yang dia agungkan sesuatu itu. Sehingga dia akan merendahkan diri dan tunduk kepada yang diagungkan. Paham? Paham? Mas Ramli paham? Paham ya? Kok enggak ikut ngomong paham? Saya juga bingung. Paham enggak paham? Mas Riki paham? Hah? Insya Allah antum meragukan. Hah? Gimana? Oh iya, dicatat aja, direnungkan nanti di rumah gitu ya, diresapi. Jadi seringnya para ulama memberikan pengertian ibadah itu mesti ditambahi dengan itu, hubban wa ta'ziman, ya. At-tadzallulu wal khudu'u lillahi hubban wa ta'ziman, gitu. Tunduk dan merendahkan diri kepada Allah dengan dasar cinta dan pengagungan. Saya ulang ya, kalau tanpa cinta seseorang tidak akan dikategorikan dia beribadah, karena kalau ibadah pun itu karena terpaksa gitu ya. Dan kalau tidak ada pengagungan kepada Allah, maka tentu tidak akan terwujud ibadah, yang mana ibadah itu merupakan bentuk penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian kita mendapati ada 3 hal yang harus dihadirkan ketika kita beribadah kepada Allah. Apa itu?
Yang pertama cinta, mahabbatullah. Yang kedua roja. Yang ketiga al-khawf. Roja dan al-khawf ini masuk kategori ta'zim. Ya. Karena sesuatu yang diagungkan itu mesti ditakuti. Dan sesuatu yang diagungkan mesti diharapkan kebaikan darinya. Paham ya? Nah, di sini kemudian Syekh menyebutkan arkanul ibadati thalathatun. Yang pertama, ya rukun-rukun ibadah ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbatu, cinta. Yang kedua al-khawf, rasa takut. Yang ketiga ar-raja, rasa harap. Dalam suratul Fatihah itu Allah menggabungkan 3 hal ini. Ya. Ketika Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Dari 3 poin ini, ayat alhamdulillahi rabbil alamin itu menunjukkan poin yang mana? Cinta. Kenapa kok alhamdulillahi rabbil alamin menunjukkan cinta? Karena Allah dipuji dengan segala pujian, ya. Dan tidaklah seorang hamba memuji Allah kecuali karena kecintaannya kepada Allah. Ya, seperti misalnya seseorang memuji Allah karena Allah memberikan kebaikan dan nikmat kepadanya. Ketika dalam kondisi dia mencintai Allah, senang gitu kan, mendapatkan kenikmatan itu, mesti dia akan cinta kepada sang pemberi kenikmatan. Seperti misalnya antum ya diberi hadiah oleh kawan antum, bahkan hadiah itu sering diberikan kepada antum. Kira-kira antum benci sama kawan antum yang ngasih hadiah atau enggak? Atau justru cinta kepada kawan antum ini? Mesti cinta. Makanya Nabi pernah mengatakan tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian, niscaya akan timbul saling cinta mencintai di antara kalian. Nah, ketika seseorang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini adalah gambaran dari al-mahabbah. Kemudian ar-rahmanur rahim, gambaran untuk ar-rahmanur rahim apa? Al-mahabbah sudah, alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanur rahim, ar-raja. Ya. Allah dinamakan dengan ar-rahman karena dzurrahmatil wasi'ah, dan Allah diberi nama ar-rahim dzurrahmatil wasilah. Rahmatnya diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, dikala seorang hamba membaca Rahman Rahim, timbul harapannya untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maliki Yaumiddin. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini adalah al-khawf, ya. Karena yang menguasai pada saat itu nanti pada hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki balasan yang sangat besar, ya. Terutama ketika seseorang melakukan perbuatan dosa semasa hidupnya di dunia, nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nah, kemudian syurutu sihhatil ibadati wa qabuluh. Jadi kalau antum ditanya apa dalil dari rukun-rukun ibadah, antum baca saja suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu semuanya mengenai arkanul ibadah. Syarat-syarat sahnya ibadah dan diterimanya ibadah. Syartanya ada 2 syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas, memurnikan niat dan tujuan dalam beribadah hanya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih wajah Allah dan pahala di sisinya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan baginya agama ini. Jadi mukhlisin, ya, dengan memurnikan, membersihkan
niat dan tujuan dalam beribadah itu dari hal-hal yang mengotorinya. Kemudian yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada padanya perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi yang dimaksud amal di sini adalah amal fiddin, ya. Amal dalam agama. Dari mana kita tahu bahwa amal yang dimaksud ini amal agama? Karena ada kalimat laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah dari kami. Sedangkan yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah bagian dari ad-din, agama. Maka jelas, ya, tampak di sini bahwa amal yang dimaksud adalah amal yang dinisbatkan atau disandarkan kepada amal-amal agama. Amal-amal agama, bukan amal-amal dunia. Kalau amal-amal dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang permasalahan dunia kalian. Selama tidak menyelisihi aturan-aturan syariat, maka semua amal-amal duniawi itu hukum asalnya adalah mubah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal segala sesuatu dalam perkara dunia ini adalah boleh, kecuali jika datang dalil yang melarangnya. Kemudian al-ibadatu naw'an. Ibadah itu ada dua jenisnya. Yang pertama ibadatun kauniyatun. Ibadah kauniyah, yaitu ketundukan dan kerendahan diri makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala secara kauni, ya. Jadi yang tidak bisa tiap-tiap makhluk itu keluar daripada ketetapan ini, gitu ya. Jadi penghambaan makhluk kepada Allah yang bersifat mengikat. Nah, itu bahasa kita, yang bersifat mengikat. Artinya dalam ibadatun kauniyatun ini tidak ada pilihan. Jadi hamba itu tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih untuk menjadi hamba atau tidak menjadi hamba. Tidak bisa memilih. Karena tiap-tiap makhluk adalah hamba bagi Allah. Dalam hal ini semua makhluk diatur oleh Allah. Yang namanya sesuatu yang diatur itu mesti mengikuti apa yang mengaturnya, kan gitu ya. Sehingga mereka yang mengikuti pengatur ini jelas mereka adalah hamba. Karena hamba itu mesti tunduk kepada tuannya, tunduk kepada yang mengaturnya. Nah, kita-kita ini semuanya adalah hamba Allah secara kauniyah. Yang pertama, ya, segala urusan kita diatur, ditentukan oleh Allah, dan kita tidak memiliki andil kemampuan untuk menolaknya atau memilihnya. Seperti contoh berkaitan dengan ketundukan kita dan kerendahan diri kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, sebagai manusia. Dulu apa kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya manusia? Ya. Apakah kita dulu itu memilih untuk menjadi manusia? Kan tidak. Allah yang menjadikan kita pada akhirnya sebagai manusia yang terlahir di atas muka bumi ini. Kemudian kita, ya, ditetapkan oleh Allah sebagai laki-laki, bukan perempuan. Yang perempuan juga demikian, ditetapkan oleh Allah sebagai perempuan, tidak sebagai laki-laki. Ini nggak ada pilihan bagi kita. Anda dulu mau dilahirkan dalam keadaan laki-laki atau perempuan, sudah milih enggak dari Allah SWT? Kan enggak ada, ya, dalil yang menerangkan hal ini. Kita dulu nggak milih. Termasuk juga kita terlahir dari orang miskin atau orang kaya juga nggak milih. Kita dengan rupa yang kita
miliki saat ini juga nggak milih. Ya Allah, saya pengen seperti ini gantengnya atau seperti ini cantiknya, enggak. Allah yang tentukan. Nah, ketundukan manusia atau ketundukan makhluk secara umum kepada kauniyah ini, ketentuan Allah yang bersifat kauniyah ini, inilah yang menjadikan mereka apa? Hamba bagi Allah SWT. Tapi hamba yang bersifat kauniyah. Kalau hamba yang bersifat kauniyah ini nggak ada keistimewaannya. Kenapa? Karena semua makhluk sama. Ya, tunduk di bawah apa? Ketentuan kauniyah Allah, ketentuan takdir Allah yang bersifat kauniyah ini. Kemudian yang kedua, ibadatun syar'iyyatun, ibadah yang bersifat syar'iyah. Inilah yang diperintahkan. Bahkan inilah yang menjadi tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ibadah yang syar'iyah inilah yang kemudian muncul pilihan pada diri seorang hamba. Apakah dia memilih untuk menjalankannya ataukah dia memilih untuk tidak menjalankannya. Ibadatun syar'iyah. Nah, dari ibadah syar'iyah inilah kemudian muncul ada yang menegakkan, ada yang tidak menegakkannya. Disitulah kemudian Allah menegakkan yaumul hisab, yang di dalamnya ada perhitungan, ya, kepada seluruh hamba-hambanya dalam kaitannya dengan ibadah syar'iyah. Kalau ibadah kauniyah enggak. Ya, ketundukan kita kepada Allah yang bersifat kauni tidak menjadi sesuatu yang kelak akan ditanya oleh Allah kepada kita. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa dulu kamu terlahir dalam kondisi demikian enggak. Ya, tapi nanti yang ditanya adalah ibadah syar'iyah. Oleh karena itu yang paling penting untuk kita perhatikan adalah berkenaan dengan ibadah syar'iyah. Kalau ibadah kauniyah tidak usah dipikir, itu akan berjalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling perlu untuk kita perhatikan adalah ibadah syar'iyah. Karena di situ melibatkan perbuatan, ketundukan dan penghinaan diri seorang hamba kepada Allah dengan cara ikhtiari, dengan cara memilih. Kemudian yang berikutnya al-ibadatul kauniyah. Oh, ada ini terangkan. Ta'rifuha, pengertiannya, hiyal khudu'u li amrillahil kauni. Dia adalah tunduk patuh kepada perintah Allah yang bersifat kauni, yang bersifat kausalitas, ya istilahnya, ya. Kauni itu ya Mas Dedi. Apa kausalitas itu? Iya, apa Mas Mam? Kausalitas itu erat kaitannya dengan kausal. Kausal itu kan kaun, ya. Apa? Alam semesta, ya. Jadi yang mesti berlaku di alam semesta, ya, itu adalah hukum, ya, al-kauni. Tapi benar enggak kira-kira saya menggunakan istilah kausalitas ini? Yang jelas begitu, ya. Al-kauni itu yang sudah Allah tetapkan, yang mesti berlaku kepada seluruh makhluknya. Wa yatashmalu jami'al khalqi la yakhruju anha ahadun. Dan dia mencakup seluruh makhluk, tidak ada seorang pun yang keluar darinya, ya, dari perintah Allah yang bersifat kauni ini. Al-mu'min wal kafir wal bir wal fajir, baik yang mukmin, yang kafir, yang baik bakti ataupun yang durhaka atau yang fajir, terikat dengan amrullahil kauni, ketentuan Allah yang bersifat kauni. Daliluha qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya, tidaklah siapapun yang ada di langit dan di bumi kecuali kelak akan mendatangi Rahman, mendatangi Ar-Rahman, mendatangi Tuhan yang Maha Pemurah sebagai abdan, sebagai hamba.
Ya, sekali lagi al-khudu' li amrillahil kauni, tunduk kepada perintah Allah yang bersifat kauni, ini sifatnya mengikat. Mengikat, tidak merupakan perkara yang bisa dipilih. Al-ibadatu syar'iyyatu, ibadah secara syar'iyyah. Ta'rifuha hiyal khudu' li amrillahi ta'ala syar'i. Dia adalah ketundukan kepada Allah Ta'ala yang bersifat syar'i. Wahiyya khassatun biman ata'allaha wattaba'a ma ja'at bihir rusul. Dia adalah khusus kepada orang yang taat kepada Allah dan mengikuti apa yang datang dengannya para ar-rasul. Nah, ini baru ikhtiyariyah ya, baru memilih di sini. Tidak ada keterikatan. Daliluha, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah yang Rahman, yang mereka adalah orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan, dengan ketenangan gitu ya, ketawaduan, dengan tenang. Nah, berjalan di atas muka bumi dengan tenang, dengan penuh ketundukan, ketawaduan, dan tidak sombong. Ini semua bisa diusahakan oleh seorang hamba. Ini semuanya bisa menjadi pilihan seorang hamba untuk diwujudkan dalam kehidupannya. Nah, itu yang disebut dengan kaitannya dengan ibadah syar'i atau ibadah syar'iyah, gitu ya. Nah, kemudian qaidatun muhimmatun fi tauhidil ibadati, kaidah penting dalam tauhid al-ibadah. Nassul qaidati, teks kaidahnya adalah ayyu fi'lin thabata annahu ibadatun. Pekerjaan apapun yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai ibadah. Fa inna sarfahu lillahi tauhid. Fa inna sarfahu lillahi tauhidun. Maka ya, ini fa in sarfuhu lillah gitu ya. Fa in sarf, bukan fa inna. Fa in sarfuhu lillahi tauhidun. Maka jika ibadah tersebut diarahkan kepada Allah, maksudnya dipersembahkan hanya kepada Allah, maka itu disebut dengan tauhid. Wa sarfuhu li ghairihi syirkun wa tandid. Dan memalingkan ibadah itu kepada selainnya atau perbuatan itu kepada selainnya adalah bentuk kesyirikan dan menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala perbuatan yang dikokohkan bahwa ia adalah ibadah, maka jika diarahkan atau dipalingkan kepada dipalingkan kepada Allah, diarahkan hanya kepada Allah, maka itu tauhid. Dan jika diarahkan kepada selainnya, maka itu adalah syirik dan tandid, menjadikan ya, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tandingan-tandingan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilun atau dalilu hadhil qaidati, dalil untuk akidah ini, kaidah ini adalah al-adillatu katsiratun minha. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya yang pertama surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun.
Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah menetapkan, qadha, yaqdi, menetapkan, memutuskan, alla ta'budu, agar supaya kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya semata. Kemudian surat Al-An'am ayat 151, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakan Nabi Muhammad, ta'alau, marilah kalian, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku membacakan atas apa yang Rabb kalian mengharamkannya kepada kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, agar supaya kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian amsilatun, contoh, ad-du'a'u ibadatun. Doa adalah ibadah. Maka sarfuhu li ghairillahi syirkun. Memalingkannya kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Al-khawfu ibadatun. Takut adalah ibadah. Sarfuhu li ghairillahi syirkun. Memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kalau misalnya dalam pekerjaan takut kepada pimpinan gimana? Apakah termasuk takut yang dilarang atau takut yang dibolehkan? Gimana? Jadi takut yang dimaksud di sini adalah takut dalam hal ibadah ya. Bukan takut yang bersifat tabi'i. Takut yang bersifat tabi'i itu bagaimana? Seperti seseorang itu merasa takut dengan makhluk atau sesuatu yang benar-benar makhluk atau sesuatu itu bisa memudaratkan dia atau membahayakan dia. Maka seseorang takut kepada hal ini adalah sebuah rasa takut yang alami. Tabi'i itu rasa takut yang alamiah. Coba bayangkan kalau ada orang itu dia nggak merasa takut dengan singa misalnya, ya, maka yang terjadi apa? Jadi caplok sama singanya. Nah, gitu. Dengan rasa takut itulah dia akan muncul apa? Entah itu perlindungan diri, gitu ya, atau lari, atau bersembunyi dari kejahatan yang diyakini dari makhluk yang diyakini bisa memberi bahaya, memberi bahaya kepada dirinya. Nah, ini termasuk nikmat Allah SWT. Bayangkan kalau orang tidak memiliki rasa takut, yang terjadi apa? Kerusakan yang luar biasa. Makanya Allah terkadang menjadikan sebagian orang takut dengan sebagian yang lainnya. Satu bangsa takut dengan bangsa yang lainnya. Ya, agar supaya apa? Kondisi hidup di dunia ini dalam keadaan stabil. Nah, kemudian adzabhu ibadatun, menyembelih adalah bentuk ibadah. Sarfuhu li ghairillahi syirkun, memalingkannya kepada selain Allah maka dia adalah bentuk kesyirikan. Kemudian an-nazru ibadatun, nazar adalah ibadah. Sarfuhu li ghairillahi syirkun, maka siapa yang memalingkannya kepada selain Allah maka dia akan melakukan dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan masing-masingnya nanti ini dari yang disebutkan akan ditunjukkan kaitannya dengan dalil dan penjelasannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Kita tadi mulai jam berapa ya? Jam 9 ya, setengah 9. Setengah 9 kurang atau lebih, setengah 9-an ya. Nah, ada 15 menit sebelum setengah 10. Ada pertanyaan? Iya. Ketika ini memasang ibadah ibadah tersebut tidak termasuk ibadah. Enggak, itu bukan bentuk
keterpaksaan. Jadi kalau bentuk keterpaksaan itu dalam hati itu tidak ada keinginan untuk beribadah, kemudian dipaksa oleh pihak yang lain, eksternal. Kalau internal misalnya seseorang itu malas biasa, bukan tidak punya keinginan ibadah tapi malas untuk beribadah. Nah, malas itu dipaksa oleh kondisi internal dirinya untuk bisa menjalankan ibadah tersebut sehingga tidak menjadi terpaksa. Tidak menjadi terpaksa. Meskipun dia merasakan berat. Ya. Tapi tidak terpaksa. Masuk ibadah. Cuman tentu kadar nilai pahalanya berbeda ya. Tapi dia masih tetap dalam kategori ibadah. Karena disitulah nanti kita membutuhkan yang namanya mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu ya, untuk itu. Nah, ada pertanyaan yang lain? Iya. Ya itu erat kaitannya dengan tingkatan kondisi Anda di dalam agama ini. Seseorang misalnya kurang memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masih kalah dengan hawa nafsu dan semacamnya. Maka ini kondisi di mana kualitas iman kita ini kita miliki saat itu. Kalau semisal kita ini semakin bagus kualitas imannya gitu ya, sampai pada tingkatan ihsan tadi, ya maka tentu dia akan lebih mengutamakan sesuatu yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan salasatun, ada 3 perkara, idza wajada bihinna, apabila ditemukan pada diri seseorang ya, dia akan merasakan halawatul iman, merasakan apa? Manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, jadi seseorang itu bisa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi apapun yang ada, dia tetap memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka memprioritaskan segala apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kepentingan hidupnya itu disesuaikan dengan apa? Apa yang menjadi sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Katakanlah dia menginginkan sesuatu, tapi keinginannya bertentangan dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, maka dia urungkan keinginannya, dia lebih cenderung memilih keinginan Allah dan Rasulnya. Nah, kalau orang sudah mencapai tingkatan ini, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Artinya apa di situ? Orang itu sudah mencapai derajat iman yang tinggi, derajat iman yang sempurna. Nah, namun kalau seseorang misalnya dalam praktek ibadahnya itu kurang rasa cintanya kepada Allah, kurang rasa harapnya kepada Allah, kurang rasa takutnya kepada Allah, berarti di situ ada kondisi kekurangan dalam keimanannya. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di situ ada kewajiban baginya untuk berusaha terus memerangi kondisi dirinya yang demikian. Dengan semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah, meningkatkan ilmu dan ma'rifatnya kepada Allah, itu akan bisa membuat dia semakin merasa cinta, merasa takut dan merasa harap kepada Allah dalam mewujudkan ibadah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Tanya, Mas Bangun. Iya. Tentang sampai ibadah tadi, yang sebutkan kan akan menjadi suatu kesulitan. Iya. Jika misal itu berhubungan seperti
kepercayaan yang turun temurun Mbak. Jadi kalau orang hamil bawa ini, kalau yang baru melahirkan bayinya dibawa ini, kalau enggak atau seperti itu, apakah termasuk kesyirikan? Ada dua, dia bisa terjerumus dalam syirik kecil, bisa terjerumus dalam syirik besar. Sama-sama menyekutukan Allah dalam hal ini. Bagaimana seseorang yang memiliki keyakinan seperti ini terjerumus dalam syirik kecil? Ketika dia meyakini dengan membawa hal-hal yang demikian, itu akan menjadi sebab untuk mendapatkan keselamatan dari sisi Allah SWT. Ya. Mendapat keselamatan dari sisi Allah, dan dia juga meyakini bahwa yang memberikan mudarat atau memberikan manfaat dalam hal itu adalah Allah SWT, bukan yang lain. Tapi kalau misalnya dengan meyakini membawa gunting atau semacamnya tadi itu benar-benar memberikan manfaat bagi dia untuk menghilangkan mara bahaya yang dia takuti dari pihak yang memberikan bahaya itu dari pihak yang lain, dia yakini ada pihak lain selain Allah yang bisa mendatangkan bahaya. Dia juga meyakini dengan usahanya membawa gunting dan semacamnya itu pun juga dengan mandiri bisa menghilangkan mara bahaya itu, maka ini bisa mengarah kepada syirik besar. Ya. Karena itu berkaitan dengan keyakinan yang batil, ya. Nggak ada hakikatnya, gitu. Nggak ada hakikatnya. Baik sebabnya ini tidak sesuai dengan syariat, membawa guntingnya tadi itu tidak sesuai syariat, keyakinannya bahwa ada pihak-pihak tertentu yang bisa memudaratkan dirinya dalam kondisi hamil kalau tidak membawa gunting atau semacamnya, ini pun juga tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Maka akan terjadi yang namanya kesyirikan. Apalagi kalau hal itu diyakini seperti halnya dia meyakini bagian-bagian agama yang harus diyakini. Nah, ini kebid'ahan yang syirkiyah gitu ya. Keyakinan yang mengarah kepada syirik dan bid'ah yang mengarah kepada kesyirikan. Iya. Jadi meskipun meyakini bahwasanya keselamatan atau kemudaratan dari Allah, tapi kalau kayak kondisi tadi syirik kecil. tetap gitu. Iya. Syirik kecil karena mengambil sebab yang tidak disyariatkan. Ya. Dan dia meyakini keadaan di mana tidak selayaknya diyakini. Karena pada saat itu dia meyakini Allah bisa mendatangkan kemudaratan kepada wanita yang hamil ini jika tidak melakukan ini dan itu. Itu juga keyakinan yang batil. Dari mana dia tahu kalau Allah pada saat itu memberikan kemudaratan itu? Ya, tanpa jika si wanita itu tidak mengambil sebab-sebab yang tadi disebutkan, bisa mengarah kepada syirik kecil. Ya. Kalau tidak salah itu ada jelas di dalam ulama itu untuk syirik kecil sendiri itu ada yang berpendapat bahwasanya ini meninggal membaca kecil. Iya. Ya. Itu tidak diampuni. Ada yang berpendapat bukan kekal. Kalau syirik kecil dia disiksa tapi tidak kekal. Ada yang berpendapat dia tahta masyiatillah seperti dosa yang lain. nah itu, itu lebih kuat yang mana ya? Ala kulli hal dua-duanya memiliki dasar yang kuat dan kesepakatan di antara keduanya bahwa syirik sekecil apapun berbahaya. Jadi kalau kita tanya mana yang lebih rajih, wallahu a'lam kalau tanya ke saya ya. Tapi di sini ada titik kesamaannya, apa itu sama-sama menyatakan bahayanya syirik kecil. Ya, bahayanya syirik kecil. Sehingga ya lebih baik untuk tidak terlalu memperdalam pembahasan mengenai khilafiyahnya, tapi lebih pada bahaya yang bisa menimpa keadaan seseorang di akhirat nanti karena syirik kecilnya. Wallahu a'lam. Nah, kita cukup sampai sini ya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.